Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai memahami sifat api. Apa hubungan api dengan manusia? Pernahkah manusia tidak terhubung dengan api? Sebagai salah satu dari unsur alam, api tidak mungkin tertinggal dalam perannya membantu keberlangsungan hidup di dunia ini. Setiap manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, butuh tenaga untuk beraktivitas, dan makanan adalah sumber tenaga bagi manusia. Hampir semua makanan yang diolah dari mentah menjadi matang membutuhkan api untuk memasaknya, mulai nasi, daging, sayur, lauk pauk, dan sebagainya. Bahkan pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat dapur pun membutuhkan api sebagai pelebur untuk mencetak alat-alat dapur. Pendek kata, hampir semua alat yang tercipta pasti membutuhkan api. Dari sekian banyak kegunaan api dalam kehidupan ini, kita hanya akan mengambil sebagian kecil dari sifat api. Antara lain api menerangi, membakar sampai habis, dan mematangkan. Bila kita telah paham sifat api ini, kita dapat menerapkan perilaku sehari-hari, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam suasana gelap gulita, tidak akan ada aktivitas apapun yang dapat dilakukan. Maka tidur adalah paling baik, sebab dalam keadaan tidur kita tidak ingat lagi gelap ataukah terang. Dan cahaya dari api sekecil apapun akan sangat berarti dalam keadaan gelap gulita. Cobalah perhatikan ketika suasana gelap gulita karena listrik padam, lalu kita menyalakan lilin, kita dapat berjalan tanpa meraba-raba lagi. Perhatikanlah ketika lilin itu menyala. Di situ ada api dan ada cahaya. Untuk mengusir gelap, kita butuh cahaya lilin. Dan untuk menyalakan obat nyamuk, rokok misalnya, kita butuh apinya. Ada api, ada cahaya. Lalu bagaimana bila kita hubungkan dengan keterangan bahwa malaikat terbuat dari nur atau cahaya, sedangkan setan terbuat dari api? Bukankah pada lilin yang menyala itu ada api dan cahaya? Berarti ada setan dan ada malaikat. Ada yang minan nur, ada yang minan nar. Bukankah pada diri setiap orang ada malaikat dan setan? Api bersifat membakar, sedangkan cahaya bersifat menerangi. Selalu menuruti keinginan atau nafsu atau godaan setan akan membuat kita hangus terbakar. Amarah kita yang tidak terkendali dapat menghanguskan akal sehat kita. Kritik, saran, pendapat, sindiran orang lain kepada kita dapat membuat kita gelap mata, marah, lalu benci, dan dendam. Bila hati dan pikiran kita gelap, tanpa cahaya kesadaran. Sebaliknya, bila kita sadar dan mampu mengendalikan diri, hati dan pikiran kita telah cerah oleh cahaya ilahi karena kita berpihak kepada malaikat atau akal sehat. Bahkan hinaan, fitnahan orang lain pada kita anggap sebagai sarana pematangan diri dan kesabaran. Wahai anak-anakku, murid-muridku, di sini sifat api yang menerangi memegang peranan yang amat penting. Lalu sifat membakar atau mematangkan dari api adalah mengolah dari yang semula mentah menjadi matang. Bila kita sadari proses penggodokan adalah jalan utama untuk kematangan, maka semua kesulitan hidup, kegagalan, bahkan penderitaan adalah proses sebagai pematangan jiwa atau pribadi kita. Kita sadar bahwa makanan yang setengah matang belumlah layak disajikan untuk dikonsumsi.
karena akan dapat menyebabkan sakit perut, apalagi yang masih unta. Apabila pribadi kita sendiri belumlah benar-benar matang, bagaimana mungkin mencetak pribadi lain untuk matang? Seseorang yang ingin menjadi guru haruslah sadar untuk menjadi guru bagi dirinya sendiri sebelum menjadi guru bagi orang lain. Ku angkusakum walikum naro. Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk lebih dahulu mendewasakan diri, menemukan pencerahan diri dahulu sebelum berbuat untuk orang lain. Api atau neraka adalah simbol dari penderitaan. Jangan sampai diri sendiri masih menderita, namun juga membicarakan surga yang masih ada di dalam khayalan. Bila kita telah menemukan cahaya diri atau diri yang bercahaya, maka sinarnya pasti akan terasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Aroma kedamaian akan tercium oleh siapapun yang mendekat kepada kita. Berkah kehidupan kita akan menular menjadi keberkahan bagi yang lain. Itulah gambaran jiwa atau pribadi yang telah matang. Sedangkan sifat api yang membakar sampai habis adalah simbol bagi pelaksanaan tugas sampai tuntas. Kewajiban atau tugas harus dilaksanakan sampai tuntas. Janganlah setengah-setengah. Hal ini seringkali kita saksikan, bukti bahwa kewajiban dilakukan hanya setengah-setengah. Haji Fulan bin Bulus adalah saudagar beras yang kaya raya. Hal ini tidak dilakukan lagi oleh semua warga desa Sendojaya. Tiap tahun selalu mengeluarkan zakat fitrah. Ratusan bahkan ribuan warga desa antri untuk memperoleh beras di halaman rumahnya yang memang sangat luas. Zakat fitrahnya sih memang bagus, suatu perbuatan yang terpuji. Hanya sayangnya, mengapa penduduk harus disuruh antri? Bukankah ketika membagikan kupon untuk mengambil beras, beras bisa langsung dibagikan tanpa harus antri? Rupanya Haji Fulan bin Bulus ingin dikenang, ingin dicatat bahwa tiap tahun ada antrean warga di halaman rumahnya. Dia juga rajin menyumbang uang ke masjid dengan jumlah yang tidak sedikit, yang sering menimbulkan pujian dari orang-orang yang tidak mampu menyumbang sebesar itu. Rupanya Haji Fulan bin Bulus ingin dianggap sebagai orang yang paling kaya dan paling dermawan di desanya. Hal ini adalah contoh bahwa dia belum mengerti sifat api yang harus membakar sampai tuntas. Bahwa menjalani kebaikan janganlah setengah-setengah. Wahai anakku, murid-muridku, sampai di sini mestinya kita telah sadar, telah mengerti mengapa kita sebaiknya kenal dengan astabrata atau watak yang ada di alam semesta. Kita tidak akan terpisah dengan alam di mana kita tinggal, sebagaimana terpisahnya ikan dari air atau lautan. Berapa lamakah ikan mampu bertahan hidup jika pisah dari air? Jangan sampai bagaikan kobaran api yang menyala-nyala, yang menghabiskan puluhan rumah penduduk yang semi permanen. Api yang terkendali amatlah besar manfaatnya, sebagaimana api kompor di dalam dapur, sebagaimana korek api bagi setiap perokok. Berapa kali sebaiknya para perokok harus berterima kasih kepada korek api? Seberapa besar sebaiknya seorang murid harus bersyukur mendapatkan api kebijaksanaan dari seorang guru? Dapatkah api suci dalam diri membakar habis dosa-dosa kebodohan diri? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum